Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita semua. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan Ustaz doakan semoga kalian semuanya bersama keluarga di rumah dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Insya Allah dalam pembelajaran hari ini kita Ustaz akan menyampaikan materi pembelajaran hafalan Quran. Namun sebelumnya kita harus terlebih dahulu mari kita memohon kepada Allah. Kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa, dengan membacakan basmalah bersama-sama. Marilah kita hadirkan hati kita memohon kepada Allah dengan membacakan basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan diawali dengan berdoa, semoga Allah memudahkan kita memahami pelajaran apapun yang kita pelajari. Semoga Allah lancarkan, Allah mudahkan segalanya. Amin ya Allah rabbal alamin. Sholih-sholihah. Insyaallah yang pertama ini Ustadz akan menyampaikan tentang materi pembelajaran hafalan Quran. Al-Quran itu merupakan termasuk dari rukun iman yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Karena salah satu kitab suci yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Quran, maka kita sebagai umat Rasulullah tentunya harus memuliakan Al-Quran, harus membaca Al-Quran. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, warattilil Qur'ana tartila. Hendaklah bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan ilmunya, dengan haknya, dengan mustahaknya. Tentunya kita harus belajar Al-Quran, insyaallah, karena sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Ustaz akan menyampaikan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Khairukum, sebaik-baik di antara kalian, man ta'allama al-Qur'ana, orang yang belajar Al-Qur'an, wa 'allama. Jadi kata baginda Nabi Muhammad, kata Rasulullah, sebaik-baik di antara kalian itu, berarti kalau yang namanya yang udah terbaik, yang baik is the best, yang pertama pokoknya yang paling baik, yang terbaik kata Rasulullah di antara kalian itu siapa? Man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Jadi solih-solihah kita insya Allah kalau pengen dikatakan sama Rasulullah orang yang paling baik, orang yang mulia, orang yang terbaik di hadapan Allah dan Rasulullah itu orang yang mau belajar Al-Quran. Jadi makanya jangan malas-malasan kalau baca Al-Quran. Ketika tilawah Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, karena di hadapan Allah dan hadapan Rasulullah itu
orang yang belajar Al-Quran, orang yang mengajarkan Al-Quran, itulah orang-orang yang terbaik. Semoga kita semua sama-sama belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Semoga kita termasuk bagian dari orang-orang yang disabdakan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang terbaik itu bukan berarti orang yang punya hartanya banyak, yang punya jabatannya banyak. Tapi kata Rasulullah, yang paling baik itu di hadapan Allah dan hadapan Rasulullah itu orang yang mau belajar Al-Quran. Jadi kita sama-sama belajar Al-Quran, lebih semangat lagi belajar Al-Quran. Kenapa sih kita harus belajar Al-Quran? Karena Al-Quran itu merupakan salah satu kitab suci umat Islam yang kita harus muliakan, yang harus kita jaga. Bahkan di dalam hadis Rasulullah, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kata Rasulullah, bacalah Al-Quran, berbanyaklah bacaan Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, maka sesungguhnya nanti di hari kiamat Al-Quran ini akan memberikan syafi'an, akan memberikan syafaatnya, akan memberikan pertolongannya. Untuk siapa? Li ashabi, untuk orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, orang-orang yang gemar memperbanyak tilawah Al-Quran, orang-orang yang senantiasa siang dan malamnya perbanyak hafalan Al-Quran. Jadi pantas saja orang yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulullah itu orang-orang yang dekat sama Al-Quran, ya, soleh-solehan. Jadi lebih semangat lagi ketika kita meninggal dunia, sudah dijamin sama Allah, udah dijamin sama Allah. Dijaminannya apa? Itu tadi dalam hadis, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kalau kita banyak baca Al-Quran, banyak tilawah Al-Quran, menghafal Al-Quran, bahkan sampai hafal 30 juz, Masya Allah, itu bukan saja memberikan syafaat Al-Quran, tapi bisa mengajak bersama keluarganya, sama ayah bundanya, sama adiknya, keluarganya, sama-sama diajak masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mulai sekarang, ketika kita ada waktu luang, ada waktu untuk belajar Al-Quran, baca Al-Quran. Habis salat maghrib baca Al-Quran, habis salat isya baca Al-Quran, habis salat subuh baca Al-Quran. Insya Allah kalau kita banyak membaca Al-Quran, kita termasuk orang yang dijamin oleh Allah. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya, pertolongan dari Al-Quran. Jadi keutamaannya itu. Satu, kata Rasulullah, orang yang paling baik itu orang yang baca, yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Habis belajar Al-Quran, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Setelah kita membaca Al-Quran, setelah kita belajar Al-Quran, lalu kita mau membacanya, menghafalnya, insya Allah kalau udah kita istiqomah, ikhlas lillahi ta'ala, membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, ketika kita meninggal dunia, maka Al-Quran inilah yang akan menjadi sebagai penolong untuk kita semua.
Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah lancarkan dalam membaca Al-Qur'an. Insyaallah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bisa kita amalkan ya, dan senantiasa kita aplikasikan di setiap harinya dengan terus bersemangat membaca Al-Quran, bertilawah Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Insyaallah hidup kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.